Selamat pagi semuanya. Hari ini kami akan membawakan materi tentang teknik presentasi. Sebelumnya kita harus tahu apa itu teknik presentasi. Teknik presentasi adalah suatu tata cara kita untuk memberikan pembahasan untuk audiens kita. Itu biasa digunakan di sebuah seminar, kuliah, itu baik dalam pembelajaran ataupun dalam penukaran pikiran kita kepada audiens. Jadi unsur-unsur presentasi itu ada 3. Yang pertama, presentator atau presenter, yaitu yang membawakan topiknya. Yang kedua, itu ada audiens. Audiens itu yang mendengarkan kita. Dan yang ketiga, itu ada bahannya sendiri. Nah, selanjutnya, untuk melakukan presentasi yang baik, tentunya kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Dan apa yang harus kita persiapkan? Beberapa hal itu adalah: pertama, menentukan topik, menetapkan tujuan. Yang ketiga, mengenali situasi dan audiens. Keempat, menyusun materi. Yang kelima, menentukan pendekatan yang Anda gunakan. Keenam adalah menyusun slide presentasi. Terakhir, kita melatih cara kita untuk berpresentasi. Topik apa yang Anda harus bawakan, dan apakah topik ini diperlukan oleh audiens, dan mengapa saya membawakan topik ini. Itu ada 3 pertanyaan yang akan mempermudah Anda untuk menentukan topik. Usahakan topik yang Anda pilih itu menarik dan menggairahkan audiens. Setiap presentasi harus memiliki tujuan, karena dengan adanya tujuan kita akan lebih baik dalam melakukan persiapan, lebih hati-hati dalam bertindak, tampil lebih cerdas dan tepat sasaran, serta kita akan memberikan kesan yang baik kepada audiens. Mengenali situasi dan audiens Anda akan membuat Anda lebih tenang dalam membawakan presentasi. Ya, hal ini kita perlu melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggaranya untuk menanyakan hal-hal apa saja yang kita butuhkan untuk mempersiapkan presentasi kita. Yang pertama, dalam acara apa kita mengisi presentasi kita. Yang kedua, berapa durasinya dan apa jabatannya, dan lain-lain. Lagi bersama kami. Sekarang kami sudah pindah spot ya. Kenapa kami pindah spot? Karena ya tempat lagi ada something lah. Sekarang mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Yang harus kita lakukan adalah menyusun materi. Dalam menyusun materi, kita harus jeli dan tepat. Kita harus memilih sumber yang terpercaya dan materi yang dibawakan harus sesuai dengan audiens kita. Nah, lalu dalam menyusun materi, kita memiliki syarat. Lain, yang pertama adalah sesuai dengan topik. Yang kedua, update. Dan syarat yang ketiga adalah percaya. Yang berikutnya adalah menentukan pendekatan yang Anda gunakan, mau simulasi, ceramah, demonstrasi, dan lain-lain. Poin selanjutnya adalah menyusun slide presentasi. Jika presentasi Anda menggunakan slide atau PowerPoint, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan agar presentasi Anda berjalan dengan baik dan lancar. Pertama adalah sederhana. Dan yang kedua, konten yang kuat. Yang ketiga, font yang indah. Bulatnya lagi. Font yang indah. Yang keempat, gambar menarik dan sesuai. Yang kelima, adalah penggunaan warna yang tepat. Dan yang terakhir dari tahap persiapan ialah melatih diri kita sebelum presentasi. Itu akan membuat kita lebih percaya diri dan lebih menguasai materi nantinya. Selanjutnya, setelah tahap persiapan, ada tahap pembawakan.
Dalam tahap membawakan presentasi ada 3 tahap lagi, yaitu tahap pembukaan, Pembahasan. itu presentasi. Menutup presentasi. Dalam membuka presentasi, ada beberapa cara yang menarik. Yang pertama, dengan adanya cerita, mengajukan pertanyaan, menggunakan intermezzo, menggunakan data dan fakta, dan menambahkan sedikit humor. Selanjutnya adalah tahap pembahasan. Ini adalah tahap paling penting dalam presentasi Anda. Anda harus menjelaskan materi presentasi Anda dengan terstruktur dan jelas. Selain itu, Anda juga harus terampil dalam menggunakan transisi antar subtopik. Hal itu dilakukan agar audiens memperoleh kejelasan alur dari materi yang Anda berikan. Sampaikan presentasi Anda dengan penuh antusias dan semangat. Optimalkan bahasa tubuh Anda, lalu gunakan intonasi yang tepat. Lalu jangan terfokus pada slide presentasi Anda. Ajak audiens berinteraksi dan lakukan kontak mata dengan mereka agar mereka tidak mengalami kebosanan dan tidak mengantuk saat Anda menjelaskan presentasi Anda. Ya, itulah tahap pembahasan dalam melakukan presentasi. Dan yang terakhir dalam tahap membawakan presentasi adalah menutup presentasi Anda. Dalam menutup presentasi Anda, jangan pernah tinggalkan audiens dalam rasa kebingungan, tapi tinggalkan mereka dengan sesuatu yang bermakna. Membekas di hati. Di sini. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini panas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini kau menduakan aku. Stop. Lanjutkan nanti. Lalu, tutup presentasi Anda dengan menyimpulkan inti dari presentasi Anda dengan menggunakan kalimat pernyataan atau call to action. Tidak kok call to action lu. Tak tahu pula tu. Sudah sikit. Siapa yang bisa jelaskan lu? Aku. Coba jelaskan. Call to action tu seperti kata ajakan. Ajakan. Dan yang terakhir, jangan pernah meminta maaf pada akhir presentasi Anda. Kenapa begitu? Karena jika Anda melakukan menyatakan permintaan maaf, audiens akan memiliki keraguan atas materi yang Anda sampaikan. Tahap yang paling akhir dari semua tahap yang telah kami sebutkan ini adalah tahap evaluasi. Ini adalah kebiasaan positif yang harus sering kita lakukan. Kenapa? Karena dengan adanya evaluasi, kita dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan kita saat melakukan presentasi sebelumnya, dan itu menjadikan pengalaman buat kita menjalankan prestasi lebih baik ke depannya. Ya, itu yang dapat kami sampaikan tentang teknik presentasi yang baik. Mungkin itu dapat bermanfaat bagi kalian dan Anda dapat menjadi presenter yang menginspirasi buat audiens kalian. Terima kasih. Ya, serah.